Renungan Hari Minggu Palma tahun A. Tak ada kemenangan, kebahagiaan tanpa pengorbanan. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 50 ayat 4-7. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 6-11. Dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai bab 27 ayat 66. Saudara-saudariku terkasih, setelah 40 hari kita mengalami masa prapaskah, saat ini kita memasuki pekan suci yang diawali dengan Minggu Palma. Minggu Palma merupakan gerbang umat memasuki perjalanan Yesus ke kota Yerusalem yang akan berlanjut dengan malam perjamuan Tuhan, dan puncaknya adalah perayaan Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam misteri Minggu Palma ditekankan beberapa hal yang menunjukkan sikap dan komitmen Yesus dalam melaksanakan tugas tanggung jawab untuk mewujudkan rencana Allah Bapanya. Dia menunjukkan dirinya sebagai seorang raja yang lemah lembut. Kelemah lembutan Yesus ditunjukkan melalui sikap kerendahan hatinya, sikap kesederhanaannya memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Tidak dijemput, tidak menggunakan transportasi yang mewah. Raja yang sederhana ini memerintah dan menguasai seluruh kaum. Dia menunjukkan dirinya sebagai putra Daud. Dia yang diberkati, dia yang datang atas nama kehendak Allah sendiri, bukan kehendak dirinya. Dia tidak memberitakan kerajaan yang datang sebagai suatu gagasan yang terlepas dari dirinya, tetapi terkait dengan rencana dan kehendak Allah. Dia disanjung-sanjung oleh masyarakat kalayak ramai di Yerusalem. Hosana putra Daud, terpujilah engkau Yesus putra Daud. Pujian ini bukan sebuah sanjungan, tetapi juga sebagai sebuah olokan. Nada pujian ini kemudian berubah menjadi sebuah nada ejekan. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Dia nabi dari Nazaret, bukan sebagai seorang nabi biasa, tetapi dia sungguh-sungguh nabi yang membawa pembaharuan total. Dia diutus untuk memberikan dan menghadirkan kerajaan Allah. Sebagai utusan Allah, dia mewartakan kehendak Allah yang menyelamatkan. Dia menghampakan diri menjadi jalan menuju kemuliaan. Saudara-saudariku terkasih, sebagai hamba Allah, Nabi Yesaya mengisahkannya sebagai hamba yang pasrah melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Ia hamba yang setia mendengar sabda Allah. Hamba yang sungguh-sungguh merelakan dirinya
untuk menderita. Dia hamba yang menyerahkan seluruh dirinya, merelakan dirinya dengan ketaatan sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Inilah yang diungkapkan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Sifat khas hamba yang menderita adalah kerendahan hati, ketaatan, dan penghambaan diri. Sikap kerendahan hati ditunjukkan oleh Yesus dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Ia memikul salib tanpa memandang penderitaan dirinya sendiri, tapi demi mewujudkan kehendak Allah, mewujudkan rencana keselamatan kepada umat manusia. Semua ini terjadi bukan karena kehendaknya, tetapi karena ketaatannya, karena penghambaan dirinya sebagai putra Allah. Dia ingin agar keselamatan dapat diwujudkan. Dia ingin agar manusia yang terbeban dari dosa dilepaskan, dibebaskan dari penderitaan dosa, dan mengalami kehidupan yang baru. Inilah sikap penghambaan diri sebagai putra Allah. Bagaimana tanggapan kita atas sabda Allah ini? Dalam situasi apapun, dalam hidup dan karya pelayanan kita dituntut juga sikap kerendahan hati dalam melayani. Kita dituntut sikap ketaatan untuk melaksanakan kehendak Allah, mewujudkan rencana Allah. Kita dituntut sikap penghambaan diri, pengosongan diri, sikap pasrah kepada kehendak Allah, dan ketaatan kita untuk mewujudkan rencananya. Mari kita berusaha mengikuti jalan salib Yesus, sikap dan perbuatan Yesus, karena dialah menjadi bagian hidup kita.